ayatnya orang lumpuh sembuh, orang buta sembuh, surga bersuka cita. Tidak ada. Kalau dunia heboh iya. Tapi kalau surga bersuka cita bukan karena perkara-perkara jasmania. Surga bersuka cita gara-gara Alkitab berkata ada anak yang hilang, ada orang yang dulu gelap gulita, ada orang yang dulu jauh daripada Allah, tetapi ketika dia kembali kepada Yesus, Alkitab berkata di surga itu ada pesta besar. Kalau dia sudah utamakan yang namanya pertobatan, maka yang lain-lain itu akan mengikuti yang namanya kecukupan, kebutuhan, bonus-bonus dari Tuhan secara lahiriah. Itu tak usah dikte Tuhan, Bapak Ibu kekasih Allah. Tak usah atur Tuhan. Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi orang-orang milik kepunyaannya. Ada amin? Seperti itu. Tapi dengar, hal yang tidak bisa dihindari adalah orang percaya itu semakin hari semakin merosot secara fisik. Itu tidak bisa dihindari. Makanya saya sering katakan tidak ada orang yang tambah tua tambah kuat. Tidak ada orang yang tambah tua tambah sehat. Tidak ada orang tambah tua tambah cantik tambah tampan. Tidak ada. Kalaupun ada, menurut saya itu keistimewaan khusus. Ya, itu sebuah keistimewaan yang Allah percayakan kepada dia. Tapi secara umum tidak ada, saudara. Ya, makanya kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, katakanlah seperti Ishak. Ishak itu cinta Tuhan luar biasa. Tetapi dalam Kejadian 27 ayat 1 dikatakan, ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya Esau dan seterusnya. Saudara lihat ayat ini. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Orang percaya otomatis mencintai Tuhan. Ishak otomatis mencintai Tuhan. Luar biasa. Catatan firman Allah tentang Ishak, imannya tidak diragukan lagi. Tapi saudara lihat, mata jadi kabur, mulai tidak bisa melihat lagi. Itulah orang percaya, tidak bisa dihindari. Ya, Kejadian 48 ayat 10 mencatat tentang Yakub. Ini Israel. Dikatakan adapun mata Israel telah kabur karena tuanya. Jadi ia tidak dapat lagi melihat. Ya, ini orang-orang beriman semua nih saudara-saudara. Imam Eli dalam 1 Samuel 3 ayat 2 dikatakan pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Garis bawahi, Ishak, Israel, Imam Eli matanya kabur, tidak dapat melihat lagi. Bahkan kekasih-kekasih Allah, kita tahu bahwa ada hamba Tuhan yang bukan hanya percaya kepada Allah secara sungguh-sungguh, tapi pelayanannya ya sangat dahsyat luar biasa. Pelayanannya dipenuhi dengan mujizat. Contoh seperti Nabi Elisa. Ada hamba-hamba Tuhan yang pernah hitung. Nabi Elia itu bikin mujizat 14 kali. Elisa itu 2 kali lipat. Elisa bikin 28 kali kekasih Allah. Itu bukan berarti Elisa lebih hebat dari Elia. Tidak. Tapi memang faktanya bahwa sepanjang pelayanan Nabi Elisa, mujizat sangat banyak. Ada orang mati bangkit. Kesembuhan Naaman yang kustanya datang, Elisa tidak ketemu, hanya bilang celupkan diri 7 kali di sungai Yordan, sembuh total. Dan sejumlah mujizat lainnya. Ya, bahkan pada waktu dia meninggal, waktu orang terjatuh, ada orang mati jatuh, kena dengan tulangnya Elisa, orang itu bangkit, saudara-saudara. Tapi Anda tahu, Elisa meninggal gara-gara apa? Elisa meninggal gara-gara sakit, kekasih Tuhan. Jadi ternyata, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
Sekalipun hamba Tuhan luar biasa, dia sendiri dipakai Allah untuk karunia penyembuhan, dia dipakai Allah untuk mujizat-mujizat besar, tapi dia sendiri meninggal itu gara-gara sakit, kekasih Allah. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Dikatakan ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Haleluya. Jadi ini pelajaran menarik ya. Karena kadang-kadang ada orang yang sangat maniak mujizat, berorientasi kepada kesembuhan-kesembuhan jasmania. Dia mungkin tujuannya mau menarik simpati. Namanya manusia ini kan suka yang begitu-begitu. Manusia, apalagi manusia yang sudah terkontaminasi oleh dosa. Hati dan pikiran kita sudah dikontaminasi oleh dosa. Kita lebih utamakan persoalan jasmania daripada persoalan rohania. Kecuali orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu dia paham. Yang diutamakan dahulu adalah kerohaniannya. Bukan jasmaninya. Bahkan menurut saya kalau ada sebuah KKR misalnya, lalu KKR-nya di situ disebut KKR. KKR itu kan kebaktian kebangunan rohani. Tapi yang lebih ditonjolkan di situ hanya masalah khotbah supaya bagaimana ekonomi orang baik, khotbah supaya bagaimana dia cepat sembuh. Menurut saya itu tidak cocok disebut KKR. Itu harusnya disebut KKJ. Apa itu KKJ? Kebaktian kebangunan jasmani. Karena yang dia omongin di situ, yang dia khotbahkan, yang dia tonjolkan di dalam KKR itu hanyalah apa? Bagaimana supaya sukses, bagaimana supaya kaya, bagaimana supaya toko tambah besar, usaha tambah maju, bagaimana supaya sehat terus, tidak boleh sakit. Seperti Benny Hinn dulu, sebelum bertobat, Benny Hinn pernah mengatakan orang Kristen tidak boleh sakit. Tahu-tahu Benny Hinn sendiri masuk rumah sakit sampai mau hampir mati. Saudara pernah ikuti tidak beritanya? Benny Hinn mengaku dia bertobat. Banyak ajaran-ajarannya yang salah. Banyak ajaran-ajarannya yang tidak alkitabiah. Masa dia bilang orang Kristen itu tidak boleh sakit? Kata siapa orang Kristen tidak boleh sakit? Apakah Benny Hinn mau lebih hebat dari Nabi Elisa? Nabi Elisa yang sudah saya kasih keterangan, pelayanannya dipenuhi dengan mujizat, perkara-perkara spektakuler. Tapi Nabi Elisa meninggal gara-gara apa? Gara-gara sakit, kekasih Allah. Perhatikan 2 Raja 13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Jadi Bapak Ibu, jemaat orang percaya, dimanapun Anda berada yang sedang ikuti radio, maupun saudara-saudara saya di Facebook, yang berasal dari berbagai kota di Indonesia, atau dari negara-negara lain, yang sedang ikut live saya pagi ini, saya mau kasih tahu, saya mau ingatkan, saya mau dorong, saya mau desak, Bapak Ibu jemaat sekalian, jadilah dewasa. Haleluya. Ingat, jadilah dewasa. Apa yang saya maksudkan dengan jadilah dewasa? Jangan lagi pergi ke gereja, pergi ke KKR, pergi cari hamba Tuhan hanya untuk urusan-urusan jasmania. Cari sembuh sesaat. Orang sembuh, katakanlah dia lumpuh, lalu didoakan dia bisa berjalan. Tapi toh kan dia mati lagi. Orang buta dia bisa melihat. Kalau didoakan dia sembuh, toh nanti dia mati lagi. Bahkan orang mati bangkit saja, dia mati lagi, kekasih Allah. Apakah itu tidak boleh sama sekali? Bukan. Tidak, bukan begitu maksud saya. Artinya itu masih bisa Tuhan berkati, siapa tahu ya. Melalui itu menjadi jembatan. Karena sebenarnya memang mujizat itu dalam pandangan Kristen, kalaupun Allah izinkan. Ingat, saya menekankan kalaupun Allah izinkan. Soal sanggup, jemaat dengar, pegang ajaran ini. Soal sanggup, soal mampu, soal bisa, pasti Allah bisa dong. Tapi persoalannya Allah mau atau tidak, itu belum tentu Allah mau.
Makanya Yesus dalam doa Bapa kami, dia bilang, Bapa kami di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Garis bawahi, itu teladan doa yang luar biasa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di Taman Getsemani, ketika dia diperhadapkan dengan tsunami murka Allah, di mana dia harus menanggung seluruh murka akibat kutuk dosa yang dialami oleh semua manusia, mulai dari manusia pertama yaitu Adam dan Hawa sampai manusia terakhir yang akan lahir di dunia ini. Itu semua ditanggung oleh Yesus. Makanya saya pakai istilah tsunami murka Allah. Makanya ketika dia bergumul di Taman Getsemani, Alkitab berkata peluhnya seperti titik-titik darah. Dalam pengamatan medis, itu adalah depresi, itu adalah stres yang sangat luar biasa. Tetapi dia berdoa bilang apa? Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Ya, Benny Hinn pernah berkata, ini Benny Hinn lagi saya ingat nih. Dia bilang doa kalau mengatakan kehendakmu jadi, itu doa yang melemahkan iman. Ini bukti bahwa dia sesat. Itu bukan doa yang melemahkan iman, tapi itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu teladan yang Yesus berikan. Itu gaya doa yang memahami bahwa mujizat bisa terjadi atau tidak. Tuhan bisa menjawab iya atau tidak untuk sebuah pergumulan. Itu mutlak tergantung pada kehendak Allah. Tapi bagaimana Pak? Kan ada ayat-ayat yang mengatakan jadilah menurut imanmu, jadilah menurut perkataanmu. Betul, ayat-ayat itu ada, tapi itu bukan berarti diartikan kitalah yang menentukan mujizat terjadi atau tidak. Salah, saudara-saudara. Keliru. Ya. Saya makanya sering ingatkan ayat persoalan berdoa, sekalipun kita jago berdoa, pendeta, nabi sekalipun. Nabi Elisa saja mati dalam keadaan sakit. Kalau Anda tanya saya, apakah Nabi Elisa waktu sakit itu berdoa? Saya yakin dia berdoa dong. Dia minta kesembuhan dong. Tapi apakah Tuhan menyembuhkan? Tidak. Sakit sampai mati. Makanya saya dorong nih, pagi ini semua jemaat terkasih, dimanapun Anda berada, jadilah dewasa. Ya, jangan hanya cari lahiriah terus, lahiriah terus. Anda sedang kurang dewasa dalam Tuhan kalau hanya cari hal lahiriah. Ya, bahkan menurut saya gagal fokus, salah prioritas. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau apa Bapak Ibu perhatikan, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi bukan menurut kehendak kita, kehendaknya. Bahkan Bapak Ibu tahu kalau orang berdoa hanya menurut kehendaknya, hawa nafsunya, keinginannya. Justru doa model begitu, kau doa sampai kucing timbul tanduk, kamu tidak akan mendapatkan jawabannya. Ini kelihatan di Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara dengar ayat itu? Jadi orang percaya dimanapun Anda berada, semakin hari visi kita ini semakin menurun. Ya, bahkan atas seizin Allah, ya, ada hamba-hamba Tuhan yang saya sebut ini meninggal gara-gara sakit. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, itu eksplisit banget tuh, itu jelas, itu sangat terang benderang. Ya, oleh karena itu jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah Tuhan masih bisa bikin mujizat? Bisa dong. Tapi saya mau bilang, mujizat itu biasanya kalau Allah izinkan terjadi. Karena sekali lagi, mujizat tidak tergantung kita. Kesembuhan tidak tergantung kita. Tapi tergantung kepada Allah. Ya, makanya kalau berdoa, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Kita belajar dari si kusta
Dalam Matius pasal 8 ayat 1 dan 2. Di ayat 1, ayat 2 itu dia datang menyembah Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, Tuhan, jikalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ya, jikalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Soal dapat, si kusta yakin. Tapi mau atau tidak, ini kan kembali kepada keputusan sang pemilik mujizat, sang pemilik kesembuhan, yaitu Tuhan sendiri. Ya. Nah, tetapi kalaupun terjadi kesembuhan, kekasih Allah, harus cinta Tuhan. Saya ngomong ini karena saya mau kasih tahu mujizat itu harusnya jadi jembatan untuk orang mengenal Allah. Jadi kalau saudara hanya cari mujizat, ini fakta loh ya. Fakta yang saya jumpai di pengalaman pelayanan saya kurang lebih sudah 20-an tahun ini. Saya dapati ada orang tuh punya masalah ya. Masalah rumah tangga, masalah utang piutang, masalah kesehatan, butuh kesembuhan, butuh mujizat. Puji Tuhan, ada yang memang waktu kami layani Tuhan sembuhkan, Tuhan kabulkan, Tuhan buka jalan. Tapi Anda tahu, waktu jalan sudah terbuka, mujizat sudah terjadi, apa yang diminta sudah didapatkan, apakah orang itu cinta Tuhan? Saya jumpai lebih banyak yang meninggalkan Allah daripada yang sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Allah. Lebih banyak yang meninggalkan Tuhan, ini fakta kok. Makanya saudara lihat, di dalam Injil Yohanes pasal 6, saya selalu ingat ayat ini. Ini orang-orang yang, orang Kupang bilang makarubu. Istilah Indonesia bilang berbondong-bondong. Makarubu sampai batas sese. Nah ini, makarubu sampai dempet-dempetan. Hanya mau ikut Yesus. Tapi Tuhan Yesus lihat ini orang-orang kelihatan motivasi tidak benar. Makanya kalau Anda lihat dalam Yohanes pasal 6 ya. Ayat 25, itu selesai Yesus bikin mujizat tuh. Mujizat apa? 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 laki-laki, belum tercatat perempuan dan anak-anak. Saudara, saya yakin kalau ada pendeta model begitu sekarang itu fenomenal banget. Orang pasti berbondong-bondong, makan rubuh, batas sese, berdempet-dempetan. Hanya untuk cari apa? Cari sembuh, cari sembuh, cari sembuh. Di awal pertobatan saya, KKR paling banyak di daerah saya, bahkan di Indonesia saya yakin, itu paling banyak KKR mujizat. Benny Hinn, Maurice Rulo, Suzette Hetting, siapa lagi? Paul Yonggi Cho, sudah meninggal ya Paul Yonggi Cho. Pak Yakob Nahuai, siapa lagi? Pokoknya pendeta-pendeta dalam maupun luar negeri. Insinyur Niko Nyatara Harjo, almarhum pendeta Petrus Agung. Pokoknya kalau mereka datang, mujizat, mujizat, mujizat. Pendeta Yosafat, mujizat, mujizat, mujizat. Dalam sebuah KKR dari hamba Tuhan tertentu yang menekankan mujizat, orang berdempet-dempetan. Akibat berdempet-dempetan dalam keadaan sakit, bukannya sembuh, mati. Karena terlalu, yang tadi saya bilang, makarubu tasese, akhirnya tagepe. Ya. Makarubu tasese tagepe, napas putus. Jadi bukan sembuh, tapi mati kekasih-kekasih Allah. Karena banyak orang ya dempet-dempetan akhirnya sesak napas. Lalu innalillahi wa innalillahi rojiun, mati. Saya kalau omong innalillahi, saudara jangan pikir saya orang Islam ya. Itu orang Arab di Kristen juga kalau bilang orang mati begitu. Kembali kepada Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya lihat, aduh dulu tuh luar biasa sekali ya. Tapi ada lagi yang celaka. Sebagian besar itu, bahkan hampir satu KKR tuh tidak ada yang sembuh. Walaupun promosinya sudah luar biasa. Kesembuhan ilahi. Pendetanya sudah doa, dorong-dorong segala macam. Tidak sembuh. Maka yang terjadi apa? Mereka pulang marah-marah, maki panitia, maki pendeta, menuduh pendetanya, menuduh panitianya, penipu, pembohong. Katanya di iklan baliho besar, kesembuhan ilahi, mujizat. Mana mujizat? Saya tetap lumpuh kok. Mana mujizat? Asam urat saya tetap kambuh kok. Mana mujizat? Tumor saya tidak sembuh kok. Katanya begitu. Maki-maki panitia, maki-maki pendeta. Ini mau kasih salah siapa jemaat terkasih? Menurut saya, semua salah.
Yang bikin KKR juga tidak perhatikan Alkitab. Ajaran Alkitab itu lebih utamakan apa? Rohani atau jasmani? Jelas dari nats yang kita bahas pada pagi ini, dia bilang meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, tapi manusia batinia kami, haleluya, dibaharui dari hari ke hari. Orang yang sudah mengenal Tuhan, orang percaya yang tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam dia. Yang dia cari pertama-tama adalah pertobatan jiwa. Yang dia cari pertama-tama adalah keselamatan jiwa. Yang dia cari pertama-tama adalah pemberesan dosa, perubahan hidup, semakin cinta akan Tuhan. Dan dia paham, kalau dia sudah utamakan yang namanya pertobatan, maka yang lain-lain itu akan mengikuti. Yang namanya kecukupan, kebutuhan, bonus-bonus dari Tuhan secara lahiriah. Itu tak usah dikte Tuhan, Bapak Ibu kekasih Allah. Tak usah atur Tuhan. Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi orang-orang milik kepunyaannya. Ada amin? Saudara, ini kebenaran. Tidak ada ayatnya orang lumpuh sembuh, orang buta sembuh, surga bersuka cita. Tidak ada. Kalau dunia heboh, iya. Tapi kalau surga bersuka cita, bukan karena perkara-perkara jasmania. Surga bersuka cita gara-gara Alkitab berkata, ada anak yang hilang, ada orang yang dulu gelap gulita, ada orang yang dulu jauh daripada Allah, tetapi ketika dia kembali kepada Yesus, Alkitab berkata, di sorga tuh ada pesta besar. Gara-gara satu preman bertobat, satu pelacur bertobat, satu tukang santet atau tukang suanggi bertobat. Ada suami-suami yang suka pukul istri bertobat. Ada istri-istri yang suka gosip dipenuhi dengan mulut kotor bertobat. Ada pemuda yang terikat narkoba, terikat free sex bertobat. Ada majelis yang selama melayani hanya melakukan dosa pencuri, kolete, zina, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia bertobat, surga bersuka cita. Tidak ada kesembuhan jasmania bikin surga pesta, tidak ada. Yang heboh cuma di bumi. Dan yang model begitu, saudara, kalau tidak sungguh-sungguh memprioritaskan kebutuhan rohani, Anda lihat aja. Itu yang orang bilang angin-anginan, ya, mut-mutan, panas-panas tai ayam, kelihatan semangat awal-awal. Karena apa? Ada cari kepentingan diri di situ, bukan kepentingan Kristus. Kalau yang Yesus pentingkan adalah keselamatan jiwa Anda lebih dahulu. Makanya dia bilang dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15, firman Allah berkata dengan jelas, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Lalu Paulus bilang, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Artinya apa? Memang Tuhan lebih utamakan yang rohani, Bapak Ibu terkasih. Ya, saya tidak anti berkat jasmani. Kita semua butuh berkat jasmani. Omong kosong, munafik. Kalau ada orang bilang, oh saya tidak butuh. Munafik kamu. Kita semua butuh. Tapi bukan itu yang nomor satu. Nomor satu adalah jiwa kita, kekasih Allah. Makanya saya ingatkan saudara yang Yohanes 6 itu ya. 5 roti dan 2 ikan. Waduh, 5.000 orang laki-laki makan. Belum lagi perempuan, anak-anak. Mungkin total sekitar 12 ribuan sampai 20 ribuan orang. Waktu itu kekasih Allah. Sisanya berapa? 12 bakul. Maka Yesus kemanapun mereka ikut. Yesus berlayar, mereka buru, kejar. Ini kelihatan di ayat 20 berapa? 22 dan seterusnya, ya. Pada keesokan harinya, Yohanes 6 ayat 22. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya, yaitu yang peristiwa tadi saya singgung, 5 roti dan 2 ikan. Ketika orang banyak melihat, saudara lihat, bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus.
Sepintas lalu kita lihat, wah ini orang-orang luar biasa ya, mencari Yesus. Tapi mari saudara baca terus dulu. Ini motivasinya apa? Apakah cari Yesus untuk bertobat? Bukan. Nanti saya kasih keterangan. Orang-orang ini, waktu cari Yesus, karena Yesus sudah melakukan mujizat kan. Waktu mereka cari Yesus, Yesus mulai khotbah secara keras. Khotbah tentang akulah roti hidup, yang intinya bicara tentang keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Mereka tidak mau, saudara. Mereka mundur. Mereka tinggalkan Yesus. Anda lihat, bukankah ini, saya agak kasar ya. Bukankah ini orang-orang kurang ajar? Mereka hanya mau cari apa yang Tuhan punya, yang menjadi kepentingan diri mereka. Mereka tidak cari apa yang Tuhan punya, yang adalah kepentingan Tuhan. Ulang. Ini tipe orang-orang yang begini. Hanya mencari Tuhan, karena fokusnya adalah mencari apa yang Tuhan punya demi kepentingan dirinya. Diri orang itu. Bukan mencari apa yang Tuhan punya demi kepentingan Tuhan. Kalau apa yang Tuhan punya demi kepentingan diri kita apa? Yaitu kesembuhan, mujizat, ya, kesehatan, sukses. Kalau apa yang Tuhan punya demi kepentingan Tuhan apa? Yang Tuhan punya itu dia bisa kasih selamat, kasih iman, kasih pertobatan. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu tidak dicari oleh mereka. Anda lihat ya. Kelihatan semangat berbondong-bondong. Ini ayat bilang, mereka naik ke perahu-perahu itu. Lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Kelihatan sekali ya. Wah, bayar harga sekali ya. Berkorban sekali ya. Rela dengan perahu-perahu cari Yesus. Ayat 25. Dari Yohanes 6. Perhatikan jemaat, kita belajar baik-baik. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Saudara lihat respon Tuhan Yesus ini yang saya sangat kaget. Dan saya sebelum belajar teks ini secara mendalam, jujur saja, saya di awal pertobatan saya, yang saya paling tonjolkan adalah mujizat, 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 mujizat. Tapi waktu saya lihat ini ayat, di ayat 25, 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda. Tanda apa? Tanda-tanda kemesiasan. Dan itu berkaitan dengan keselamatan jiwa. Karena Mesias datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan dosa. Tapi mereka punya konsep kemesiasan yang salah. Mereka anggap Mesias datang hanya membebaskan dari penjajahan duniawi. Seperti yang mereka alami. Karena mereka ini dijajah dari tangan ke tangan. Dari bangsa ke bangsa, mulai dari Mesir, Babel, Persia, Media, ya Asyur, ya Yunani. Dan yang paling terakhir waktu itu Romawi. Mereka tidak ngerti bahwa Yesus datang nih. Target utama ialah membebaskan dari perbudakan dosa. Nah, mereka tidak melihat itu. Lalu yang mereka lihat apa? Saudara lihat ini ayat Yesus bilang begini. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, Yesus tahu. Kalian ini motivasi hanya cari roti. Hanya cari mujizat. Hanya cari kebutuhan lahiriah. Orang Kristen yang dengarkan saya pagi ini, apakah Anda juga model seperti itu atau tidak? Apakah ada di antara kita yang pergi gereja hanya cari berkat? Datang kepada hamba Tuhan minta dukungan doa, hanya cari jodoh. Sudah dapat jodoh tidak melayani lagi, hilang dari gereja. Gerejanya juga Senin Kamis, pelayanan juga semau gue, ogah-ogahan, dan lain sebagainya. Apakah Anda demikian? Bertobat kau! Saya kasihan. Kalau mereka ada susah tuh minta dukungan doa. Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah bukakan jalan. Hilang lenyap. Aduh, kasihan sekali. Nah, saudara mirip orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena kalau Anda baca terus, Anda lihat orang-orang ini akhirnya mundur kekasih Allah. Ya. Ayat 66, ini mereka nih. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan dia dan tidak lagi. Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kenapa? Motivasinya salah dari awal. Bukan cari Yesus. Bukan cari bertobat. Bukan cari keselamatan jiwa. Hanya cari mujizat.
Makanya di ayat 60 itu dari Yohanes 6, sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Itu dia. Mereka cari mujizat, Yesus kasih khotbah keras. Akhirnya apa? Pikir-pikir, wah mundur. Makanya saya mengucap syukur luar biasa bahwa sampai hari ini Tuhan ingatkan saya, Roh Kudus tolong saya untuk utamakan khotbah tentang pertobatan. Dan tidak bisa pertobatan tanpa menegur dosa. Itu paket lengkap. Dengan menegur dosa orang tahu letak kesalahannya di mana. Lalu kita kasih tahu kalau tidak bertobat akibatnya apa, bertobat akibatnya apa. Solusi untuk bertobat siapa? Yaitu Yesus. Dan kalau dia bertobat kan dia yang beruntung. Kami mah cuma juru bicara Allah. Dan kami juga tahu kami tidak bisa mempertobatkan orang. Sebab Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tapi pertumbuhan adalah Allah. Maka saya harus berterima kasih. Dan saya harus memuji dalam konteks rohani kepada semua orang percaya yang Anda masih tetap mau mendengarkan khotbah dari pendeta-pendeta yang khotbahnya keras. Anda masih mau mencari firman, sekalipun Anda duduk di situ, Anda akan mendengarkan khotbah yang keras, yang menegur dosa, jarang promosi mujizat. Yang dia tekankan adalah ajaran-ajaran firman. Dan Anda cari pendeta-pendeta kayak begini. Saya mau bilang, diberkatilah engkau. Engkau tepat sasaran. Good. Mantap. Itu yang harus kita cari kekasih Allah.